Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023 adalah hari Minggu biasa ke-28. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 25 ayat 6 sampai 10a. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang yang berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4, ayat 12 sampai 14, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 20. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Matius bab 22 ayat 1-14. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, "Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini." Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah memuliakan dan membahagiakan manusia. Biasanya, mereka yang berpesta sering menyatakan dalam kartu undangan harapan berikut, "Kehadiran Bapak Ibu merupakan kehormatan dan kebahagiaan bagi kami. Untuk itu, panitia akan membuat seleksi siapa saja yang harus diundang ke pesta itu. Dari sekian banyak orang yang dapat diundang, akan dipilihlah mereka yang dapat memberi bobot atau kualitas kehormatan dan kebahagiaan bagi tuan pesta. Orang akan mulai melirik para pejabat pemerintahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, oknum-oknum terpandang dalam pergaulan masyarakat karena keturunan, kekayaan,
prestasi atau pengaruhnya dalam keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepada mereka semua, Tuan Pesta menyatakan harapannya bahwa kehadiran Bapak Ibu merupakan kehormatan dan kebahagiaan bagi kami. Saudara terkasih, Injil hari ini menyajikan pembicaraan Tuhan Yesus dengan para imam kepala dan para pemuka agama atau masyarakat Yahudi mengenai kerajaan surga. Kepada para pemimpin kaum terpilih ini, Tuhan Yesus merujuk kemuliaan dan kehormatan serta kebahagiaan dalam kerajaan surga melalui kebiasaan sekitar penyelenggaraan sebuah pesta pernikahan dengan semua kesibukan, keramaian mempersiapkan jamuan dan penyebaran undangannya. Tuhan Yesus memilih perjamuan nikah dari seorang putra raja yang terjangkau oleh pengalaman manusia, khususnya para pemimpin masyarakat, menjadi ibarat bagi kemuliaan dan kehormatan serta kebahagiaan dalam kerajaan surga. Awalnya, sesuai kebiasaan dalam masyarakatnya, sang raja membatasi dan memilih oknum dan kelompok tertentu dalam daftar undangannya. Orang-orang atau kelompok pilihan ini dipandang dapat menjadi perwakilan seluruh anggota masyarakat. Untuk mereka, sang raja telah menyiapkan semua yang terbaik dan menyebarkan undangan, serta sangat mengharapkan kehadiran mereka semua pada perjamuan nikah putranya. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kemuliaan dan kebahagiaan dalam kerajaan surga sebenarnya tidak terlepas dari kebiasaan hidup di dunia ini. Bahkan kebiasaan hidup di dunia kini semestinya menjadi gambaran atau ibaratnya. Namun muncul hal-hal luar biasa dalam perumpamaan yang digunakan Tuhan Yesus. Selain merujuk hal-hal yang menjadi kebiasaan, Tuhan Yesus menghadirkan dalam hubungan dengan kerajaan Allah hal-hal yang melampaui kenyataan yang biasa dialami manusia. Allah tidak menutup kesempatan bagi siapapun untuk hadir dalam pestanya. Namun orang-orang pilihan semestinya bertindak sesuai titah atau kehendak raja agar menjadi tanda yang mendahului semua yang lain. Penolakan mereka mendorong sang raja mengambil langkah yang sangat radikal, yakni membukakan pintu untuk semua yang seharusnya mereka wakili. Mereka membuat sia-sia status mereka sebagai kelompok pilihan yang dapat mengantisipasi dan mewakili kehadiran semua dengan ketidakpedulian dan pengabaian akan kebaikan Allah dan membiarkan diri dibelenggu oleh egoisme masing-masing. Sekarang, semua orang memiliki kesempatan dan martabat yang sama. Saudara-saudariku terkasih, kebenaran utama dalam berita Injil ini adalah Allah sendirilah yang berkehendak untuk memuliakan dan membahagiakan manusia. Ia meninggalkan harkat mereka dan memuliakan mereka dengan undangan ke dalam perjamuannya yang luar biasa. Namun, kemurahan hati Allah untuk membagikan kemuliaan dan kehormatannya, seraya meninggikan harkat manusia, terbentur dengan keangkuhan manusia
yang dalam kebodohannya menyangka dapat mencapai kehormatan dan kebahagiaan dengan usaha-usaha pribadinya. Allah mengundang manusia bukan untuk menambah kehormatan dan kebahagiaan bagi dirinya, tetapi sebaliknya untuk membuat manusia masuk dan berbahagia dalam perjamuannya. Dengan demikian, Tuhan menunjukkan bahwa Ia mencintai semua manusia dan ingin mengangkat dan meninggikan harkat setiap manusia. Walaupun persiapan terbaik telah dilakukan, namun para undangan dari orang-orang dan kelompok pilihan tidak sudi untuk hadir. Mereka menolak undangan itu dengan alasannya masing-masing, bahkan ada yang menistakan para pembawa undangan raja. Sifat manusia yang menjadi akar dosa adalah sombong. Sifat ini membuat manusia menganggap diri lebih daripada yang lain dan serentak meremehkan orang lain. Orang sombong menempatkan Tuhan sebagai tidak relevan dalam urusan hidupnya. Kunci jawaban terhadap panggilan Allah adalah pakaian yang dikenakan manusia di hadirat Allah. Identitas orang dikaitkan dengan pakaian yang dikenakannya. Menurut Paulus, ini bukan pakaian fisik yang mahal dan modis, tetapi pakaian rohani yang benar, adil, dan suci. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang yang percaya, kita harus mengenakan manusia baru, menyadari identitas diri sebagai orang-orang pilihan Allah yang dihargai, diundang, dan dikasihi oleh Allah. Saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hal yang Tuhan lakukan buat mereka adalah membuat pakaian dan kemudian mengenakannya kepada mereka. Mereka perlu berpakaian kesucian, yakni ketaatan dan kesetiaan pada titah Tuhan. Berpakaian pesta berarti menyadari identitas kita yang sesungguhnya sebagai orang yang telah diundang, keberadaan kita sebagai orang yang diundang Allah. Diundang berarti kita dikasihi, dibenarkan, dibarui, dipercaya, bahkan dimuliakan. Kita harus mengenakan Kristus sebagai pakaian kita. Persekutuan dengan Dia dalam ketaatan pada Bapa menjadi pakaian yang membuat kita serupa dengan Dia. Semoga demikian. Amin.